3 desainer ternama dunia yang tewas dengan cara yang mengenaskan. Di balik gemerlap fashion, ada juga darah, dendam, dan amarah. Fashion itu identik sama glamour, pesta, red carpet, dan seleb-seleb yang berpose. Tapi percaya gak kalau di balik dunia yang penuh warna dan kilau itu ternyata ada sisi gelap yang gak banyak orang tahu. Ada desainer yang hidupnya berakhir dengan tragis, ada yang dibunuh, bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hari ini kita akan membahas 3 nama besar di dunia mode yang kisah akhirnya kayak cerita film thriller. Yang pertama, Kate Spade. Desainer asal Amerika ini terkenal karena tas-tasnya yang cute, girly, dan penuh dengan warna. Tapi di balik semua warna pastel itu, ternyata hidup Kate jauh dari kata bahagia. Dia memulai karirnya dari bawah, bekerja di majalah mode, sampai akhirnya membangun brand sendiri bersama suaminya. Dan boom, ia meledak di tahun 90-an. Tapi di puncak kesuksesannya, dia malah mundur. Katanya ia mau fokus menjadi ibu rumah tangga. Tetapi di tahun 2018, Kate ditemukan tidak bernyawa di apartemennya. Ia menghilangkan nyawanya sendiri. Dia meninggalkan banyak catatan buat anaknya, tapi banyak yang gak nyangka. Orang-orang pikir hidupnya sempurna. Ternyata dia sudah lama berjuang melawan depresinya. Dia selalu tampak ceria, tapi justru disitulah banyak orang yang paling rapuh menyembunyikan lukanya. Nomor 2, Gianni Versace. Ia tewas di depan rumahnya sendiri. Pendiri brand mewah Versace. Gayanya berani, glamor, penuh warna emas, dan motif yang nyentrik. Dia sahabatan sama seleb-seleb top kayak Madonna, Elton John, dan Lady Diana. Tapi di pagi itu, pada 15 Juli 1997, waktu ia sedang berjalan pulang dari beli koran, dia ditembak 2 kali, tepat di depan rumahnya sendiri di Broad Daylight, di Miami. Dan kejadian tersebut langsung menggemparkan dunia. Seorang pria bernama Andrew Cunanan. Dia sudah menjadi buronan karena membunuh beberapa orang sebelumnya. Motifnya nggak pernah jelas. Ada yang bilang dia terobsesi sama Versace, ada juga yang bilang karena mereka pernah kenal atau pernah dekat. Tapi yang membuatnya menjadi lebih mengerikan adalah Andrew membunuh Gianni karena dia terus kabur dan seminggu kemudian dia bunuh diri tanpa pernah menjelaskan kenapa dia melakukan itu. Maksudnya melakukan aksinya itu kepada Gianni. Di urutan terakhir kita punya kisah yang paling dramatis dan yang paling mahal, yaitu Maurizio Gucci, pewaris terakhir dari keluarga Gucci. Dulu dia menikah sama perempuan bernama Patricia Reggiani. Dia cantik, tajir, dan dia adalah seorang sosialita. Tapi hubungan mereka nggak pernah stabil. Akhirnya Maurizio ninggalin dia. Secara harfiah ya, ia mengirim asistennya buat bilang, "Saya nggak akan balik lagi." Kemudian Patricia menjadi dendam. Tapi diem-diem, dia menunggu waktu yang tepat. Dan pada tahun 1995, Maurizio dihilangkan nyawanya. Ketika mau masuk ke dalam kantornya, ada tembakan dari belakang langsung menewaskan Maurizio. Setelah penyelidikan panjang, terbongkarlah kalau ternyata pembunuhan itu diatur oleh mantan istrinya sendiri. Ya, Patricia menyewa pembunuh bayaran. Alasannya? Ya karena campuran antara warisan, kecemburuan, dan ego. Patricia dijuluki Black Widow atau janda hitam. Terus kemudian dia masuk penjara. Tapi waktu diwawancara dia malah bilang lebih baik nangis di Rolls Royce daripada ketawa naik sepeda. Gokil banget ya statementnya. Sombong. Dunia fashion kelihatannya cantik, elegan, penuh warna. Tapi kisah-kisah ini menunjukkan bahwa di balik gemerlap dan lampu catwalk ada sisi gelap yang menyakitkan. Kate Spade menyimpan depresi yang tidak pernah bisa diceritain. Gianni Versace dihilangkan nyawanya oleh pria misterius yang nggak punya alasan yang jelas. Dan Maurizio Gucci, ia dihianati sama orang yang dulunya paling ia cintai. Orang-orang ini meninggalkan warisan yang besar, tapi mereka juga meninggalkan pertanyaan yang tidak pernah sepenuhnya bisa terjawab. Nah, menurut kalian nih, kenapa banyak orang hebat justru menyimpan luka yang dalam? Apakah kesuksesan selalu datang dengan harga yang mahal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan satu lagi, kalau kalian mau kasus ini dibahas secara mendalam, coba tulis juga di kolom komentar ya. Nanti kita akan bikin versi lengkapnya satu persatu dari kisah yang tadi kita bahas. Dan kalau kalian suka dengan cerita-cerita semacam ini, jangan lupa untuk klik, like, dan subscribe channel ini, serta nyalain lonceng notifikasi supaya kalian bisa terus mengikuti video dari kami. Sekian untuk hari ini, ikuti petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.